Adik-adik, mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Semoga berjalan dengan baik dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Semoga berjalan dengan baik dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan baca Alkitab. Mari berdiri dan pembacaan Alkitab kita terdiri dari Ibrani 1 pasal 1 ayat yang ke-1-nya sampai yang ke-4. Berisi Allah berfirman dengan perantaraan anaknya.
Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab ini. Terima kasih. Amin. Ya, shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan masuk dalam cerita. Nah, adik-adik tadi sudah baca Alkitab ya, sudah baca bersama-sama. Nah, sekarang kakak mau cerita. Adik-adik duduk yang manis, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bermain ya. Dengar ceritanya. Nah, judul cerita kita hari ini, patuhi dan lakukan. Nah, dalam pembacaan kita tadi, yaitu dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu bercerita tentang ketaatan Tuhan Yesus terhadap perintah Allah Bapa. Nah, pembacaan kita ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang patuh melakukan perintah Allah Bapa untuk menjadi juru selamat bagi kita manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh, Tuhan Yesus tidak pernah membantah. Tuhan Yesus patuh dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Bapa. Tuhan Yesus mau menjadi manusia, lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus juga hidup sebagai manusia. Bahkan Tuhan Yesus dihina, disiksa, dan bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, semua itu Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Nah, agar juga kita sebagai manusia kita tahu dan mengenal Allah Bapa kita. Nah, Tuhan Yesus taat dan patuh melakukan perintah Allah Bapa dengan menjadi juru selamat kita, karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita, anak-anaknya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, Tuhan Yesus juga mau kita anak-anaknya belajar taat dan patuh melakukan perintahnya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan perintah Tuhan? Ya, dengan melalui orang tua kita. Kita taat dan patuh terhadap perintah orang tua di rumah. Nah, adik-adik, kita belajar taat dan patuh mulai dari hal-hal kecil di rumah. Contohnya misalnya di rumah, kalau mama bikin peraturan harus tidur siang, jam tidur siang itu harus tidur siang. Kita tidak boleh membantah, aduh mama tunggu sedikit-sedikit lagi. Tidak boleh, kita harus lakukan karena tujuannya supaya kita sehat, kita punya tenaga, kembali lagi kita fit karena kita dari istirahat. Nah, contohnya lagi kalau kita ada tugas, mama suruh kerjakan PR dari sekolah, harus dikerjakan.
tidak boleh ditunda-tunda supaya kita jadi anak pintar. Tidak boleh membantah mama, bilang, oh mama tunggu sebentar, gampang itu PR-nya, nanti sebentar saya kerjakan, sebentar saya selesai dulu main game, tanggung belum selesai game. Tidak boleh suka membantah. Nah, sama halnya yang paling penting juga seperti Tuhan Yesus, yang pada saat Tuhan Yesus diperintahkan oleh Allah Bapa menjadi juru selamat, Tuhan Yesus merasa takut. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Nah, sama halnya kita juga, Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya juga meluangkan waktu kita taat, meluangkan waktu kita kepada Tuhan, kita berdoa dan membaca Alkitab. Nah, jangan hanya waktu kita terbuang dengan main game atau nonton saja, karena lagi corona tidak bikin apa-apa, kita tinggal di rumah saja, jadi itu saja kita bikin, main game saja karena kita taat. Tidak boleh keluar rumah. Tidak ya adik-adik, kita harus taat dengan peraturan yang mama bikin juga di rumah, membantu orang tua. Nah, seperti Tuhan Yesus yang taat dan patuh kepada Allah Bapa, menjadi juru selamat kita manusia. Nah, Tuhan Yesus membawa kasih dan damai sejahtera bagi manusia. Nah, sama halnya kita anak-anak, kalau kita di rumah taat dan patuh kepada orang tua, pasti kita membawa damai sejahtera kepada orang tua kita di rumah, anggota keluarga yang ada di rumah. Pasti kalau kita jadi anak manis, anak yang patuh, pasti mama dan papa juga senang. Nah, kita itu membawa damai sejahtera. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana kalau di rumah itu ada anak-anak yang tidak taat atau tidak patuh sama mamanya? Apa akibatnya ya adik-adik kalau anak-anak itu tidak taat atau tidak patuh? Adik-adik mau cari tahu? Ya, ayo kakak kasih nonton video berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya. Dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR?
dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga. Dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku
aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah nontonnya tadi videonya. Mau jadi seperti Chandra yang ada di dalam video, tidak kan? Nah, kenapa Chandra suka terlambat ke sekolah minggu, nilainya jelek, terus Chandra dia membuat malu orang tuanya karena orang tuanya ditegur sama gurunya karena nilainya Chandra jelek. Terus selama ini Chandra suka mengganggu, ternyata dia suka mengganggu temannya di sekolah. Nah, karena Chandra tidak taat kepada orang tua, dia hanya menghabiskan waktunya dengan main game saja. Chandra lupa meluangkan waktu untuk Tuhan, Chandra lupa berdoa dan membaca Alkitab, dan dia lupa mengerjakan tugasnya sehingga nilainya jelek dan Chandra tidak merasakan damai sejahtera. Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti Chandra yang ada di dalam video tadi. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Nah, pasti adik-adik di rumah semua mau menjadi anak-anak yang taat ya. Ya, jadi pesan firman kita hari ini, mari kita belajar taat dan patuh mulai dari hal-hal kecil di rumah, agar kita hidup penuh dengan kasih dan membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji. Ya, demikian cerita kita. Harap adik-adik bisa mengambil pelajaran positif dari video yang sudah ditonton tadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pagi adik-adik, masih tetap semangat kan? Baik, saatnya kita akan masuk dalam sesi aktivitas. Hari ini Bunda akan mengajarkan kepada adik-adik aktivitasnya yang ya lumayan cukup gampang lah. Bahan-bahannya juga tidak terlalu banyak dan cara pembuatannya sederhana supaya juga untuk adik-adik yang mengambil nilai tidak terlalu susah untuk mendapatkan bahan-bahannya. Nah, adik-adik, seperti biasa setiap tahun kalau di akhir tahun yang berjalan di bulan Desember kita memperingati apa? Iya, betul. Hari Natal ya. Tidak terasa hampir kira-kira sekitar 65 hari lagi kita akan merayakan Natal. Nah, untuk kali ini Bunda akan mengajarkan aktivitas, yaitu kita akan membuat miniatur pohon Natal seperti ini. Iya. Oke, adik-adik penasaran untuk membuatnya? Sekarang kita akan segera Bunda ajarkan untuk cara membuatnya. Yuk, kita ikuti sama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai membuatnya, kita akan mempersiapkan dulu bahan-bahannya. Kita akan memerlukan kertas origami. Kalau dalam hal ini Bunda memakai kertas karton supaya dia agak tebal. Adik-adik boleh memakai kertas apa saja, kertas HVS, kertas kalender, boleh apa saja, apa yang ada di rumah kita boleh manfaatkan ya. Jadi seperti ini, kita kalaupun kertas kartonnya masih panjang, kita potong menjadi segi 4. Kemudian kita memerlukan spidol, kita perlu stick, kita perlu lem, double tip, dan gunting. Itu bahan-bahannya dan kita akan siap membuat pohon Natal. Nah, adik-adik, sekarang mari kita mulai. Kertas yang kita gunakan kita lipat seperti ini. Ya, kita lipat seperti ini.
Kalau kita menggunakan kertas origami, yang putihnya kita tutup. Jadi jadinya seperti ini. Jangan yang putihnya yang di luar ya. Kemudian lebih bagus kita garis dulu adik-adik yang di ujung kertasnya. Di sini kita garis supaya nanti di saat menggunting kita tidak melewati garisnya dan hasilnya bagus. Kita coba kasih kita garis dulu sekitar 1 cm saja ya adik-adik, seperti ini. Nah, setelah sudah ada tandanya, sekarang kita mulai menggunting dari arah sebelah sini ya. Guntingnya sekitar juga 1 cm. Kita gunting sampai di batas garis yang kita pakai mister tadi. Jangan sampai putus ya, hanya sampai seperti itu. Kita gunting terus. Kita gunting terus ya adik-adik sampai di bawah hasilnya seperti ini. Tuh. Hasilnya seperti ini. Jadi ini yang paling atas, kita gunting sampai di bawah seperti ini. Sudah ya, gampang. Kemudian kita buka dari sisi paling atasnya. Kita buka. Terus kita ambil double tip. Kita ambil double tip. Kalau tidak punya double tip, kita pakai lem saja boleh. Kita ukur dari atas sampai di bawah, kira-kira seperti ini. Kita lem tengahnya ya, yang kita lipat tadi. Nah, seperti ini. Sudah dilem, kita buka. Ya. Sekarang waktunya kita akan melipat. Yang sudah kita gunting, kita lipat dari yang paling atas. Ya. Lipat begini saja adik-adik. Tidak terlalu susah kan ya. Lipat. Terus sampai bagian paling bawah. Kalau lemnya adik-adik kurang bagus atau tidak terlalu lem, double tipnya boleh dilem lagi pakai lem kertas. Kita lipat terus, ini sudah hampir selesai. Dan yang bagian paling atas kita lipat ke dalam seperti ini. Ya, jadi hasilnya seperti ini adik-adik ya. Tuh, kita hampir selesai. Jadi sudah terlipat semuanya. Nah,
Kemudian untuk tangkainya, batangnya Bunda pakai stick. Jadi kalau nggak ada stick, boleh pakai kertas karton saja. Pokoknya yang agak tebal, agak kuat daripada kertas yang kita gunakan supaya dia bisa menahan. Kita pakai double tip di stick. Kita letakkan dulu. Nah, adik-adik, ini kembali kita ke pohon. Tinggal kita hiasi. Sesuka adik-adik. Kalau yang seperti ini, Bunda hanya menggunakan kertas yang kebetulan sudah ada yang dibulat-bulat, jadi Bunda bikin seperti ini. Kalaupun adik-adik tidak punya manik-manik atau apa, adik-adik boleh warnai juga seperti ini. Cuman karena di kertas origami yang diwarnai tidak terlalu keluar. Oke, kita akan hiasi. Ini Bunda pakai salib di atasnya. Adik-adik terserah ya, boleh pakai bintang, boleh pakai hati, terserah suka-sukanya adik-adik. Dilem dulu, ditaruh lem supaya kita bisa tahu di mana kita meletakkan hiasan untuk pohonnya. Kembali terserah kreasinya adik-adik. Sekali lagi boleh diwarnai, boleh kertas yang adik potong-potong, boleh apa saja terserah. Jangan kalau tidak ada bahannya adik-adik menyerah. Oh, nggak bisa bikin, nggak boleh begitu ya. Ini kebetulan Bunda ada manik-manik, jadi Bunda akan hiasi dengan manik-manik. Sekali lagi terserah, kembali ke kreasi adik-adik. Bahan apa saja yang ada di rumah boleh dimanfaatkan ya. Pakai spidol juga boleh, nggak apa-apa. Terus kita hiasi sampai selesai ya. Hampir selesai. Nah, ini udah selesai. Dan sekarang paling terakhir, tadi double tipnya kita buka yang di stick. Kita tempel di belakangnya dan sudah jadi. Nah, adik-adik, ini pohon Natalnya kita udah selesai. Gampang kan? Bunda yakin pasti adik-adik di rumah pasti bisa bikin sendiri ya. Kalau mungkin anak-anak yang TK untuk menggunting silahkan dibantu sama orang tuanya. Nah, adik-adik, ini bisa kita gunakan nanti menjadi kartu ucapan. Jadi di belakangnya kita boleh tulis selamat hari Natal atau pasti yang ulang tahun di bulan Desember boleh sebagai kartu ucapan ulang tahun. Oke, adik-adik, demikian aktivitas kita pada hari ini. Bunda yakin pasti ini bermanfaat buat adik-adik. Selamat mencoba, semuanya pasti bisa.
selamat berkarya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Bye-bye. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak akan berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari persembahan kita dijalankan, mari kita angkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi menangkap, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Kakak Keti minta untuk adik-adik yang ada di rumah, sikap doa yang baik dan sopan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah hari Minggu kami saat ini Tuhan. Biarpun ibadah kami masih jarak jauh atau ibadah online seperti ini, tapi kami sangat bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau boleh memberikan kami sukacita dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berkatilah firman yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan apapun yang kami dengarkan tadi Tuhan, boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati juga kakak layan yang bercerita, Tuhan senantiasa memberkati ia Tuhan dimanapun ia berada. Berkati juga kakak layan yang telah memimpin dalam ibadah kami
pada hari Minggu ini Tuhan, berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, saya gembira sekali Engkau memberikan orang tua yang baik dan sayang kepada kami, membesarkan kami, melindungi dan menjaga kami dengan penuh kesabaran. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami supaya diberi kesehatan, panjang umur, supaya bisa melihat kami tumbuh menjadi anak yang dibanggakan. Ini doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarkan bisa dipulihkan kembali agar kami bisa beribadah dan berkumpul bersama-sama. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami. Berkatilah teman-teman kami yang sakit juga Tuhan. Berkati agar cepat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami, gereja GPB Batra Kasih. Biar Engkau memberkati gereja kami ini ya Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, namun hati kami hanya memuji memuliakan nama-Mu saja. Dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan yang mau menjaga kami dalam ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pendeta yang berpelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus yang mau menjaga mereka ya Tuhan dengan setiap aktivitas pelayanan yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami melalui keluarga kami, mama, papa, oma, opa, tante, om, dan keluarga kami yang lain, sehingga kami Tuhan boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan tadi Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami tersebut bisa berguna untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan mengakhiri ibadah IMPA online di pagi hari ini.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami anak-anak-Mu telah selesai beribadah di hari Minggu IMPA secara online. Berkatilah apa yang telah kami dengarkan agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berkatilah minggu yang baru yang akan kami masuki. Roh Kudus Tuhan menuntun dan menjaga kami dalam setiap langkah yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Anak-anakku sekalian, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita dengarkan pesan-pesan dari kakak-kakak layan berikut ini. Jauhi kerumunan ya. Tetap jaga jarak ya adik-adik. Rajin cuci tangan pakai sabun dan saat keluar rumah jangan lupa pakai hand sanitizer. Jangan lupa protokol kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.